Guys, gua mau review tentang tempat sejarah di Jakarta yang harus dijelajahi. Nah, sebelum kita masuk ke topiknya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, tempat bersejarah di Jakarta memiliki daya tarik sendiri dan perlahan telah menjadi destinasi wisata populer di ibu kota. Hal ini mengingat beberapa tempat kini telah diubah menjadi museum untuk berbagi koleksi di mana kalian bisa menikmati keindahan bangunan lama sekaligus belajar sejarah. Nah, bagi kalian yang berencana untuk berlibur atau menghabiskan hari pekan ya, bersama teman atau berkeluarga. Nah, tak ada salahnya untuk mencoba berkunjung ke sederet tempat sejarah di Jakarta. Nah, apa saja? Yang pertama, Monumen Nasional. Nah, Monumen Nasional adalah lebih dikenal sebagai Monas, salah satu tempat bersejarah di Jakarta yang wajib dikunjungi ya. Bangunan ini telah menjadi ikon utama sekaligus destinasi wisata Jakarta. Nah, secara berdirinya Monas berawal dari ide Presiden Soekarno pada tahun 1960 yang ingin membuat monumen ikonik di pusat ibu kota. Beliau kemudian bertemu dengan Fadlur Saliban yang kemudian terpilih menjadi perancang monumen bersejarah ini ya. Kedua, Galeri Nasional Indonesia. Nah, Galeri Nasional Galeri Nasional Indonesia merupakan tempat bersejarah di Jakarta yang cocok didatangi oleh siapapun ya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang seni rupa. Nah, di sini kalian bisa melihat menikmati 1175 koleksi karya-karya seniman legendaris mulai dari Raden Saleh, Afandi hingga Basuki Abdullah. Nah, sejarah Galeri Nasional atau yang dikenal juga sebagai Kearnas berawal dari berdirinya Wisma Seni Nasional pada tahun 1160-an. Nah, kemudian muncul ide pendirian Galeri Nasional yang dikemukakan oleh Profesor Endi Setiawati yang saat itu kan menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan. Nah, akhirnya itu pada tanggal 12 Mei 1909, Galeri Indonesia berhasil dibangun dan diresmikan ya. Nah, ketiga, Museum Nasional Indonesia. Nah, Museum Nasional Indonesia menjadi rumah untuk lebih dari 160.000 koleksi benda sejarah dari seluruh Indonesia. Nah, dapat sejarah di Jakarta yang satu ini sangat cocok bagi kalian yang berwisata sekaligus belajar sejarah bangsa Indonesia. Nah, keberadaan Museum Nasional berawal dari perkumpulan ada juga di layar kaca ya. Nah, yang terbentuk oleh para akademis Hindia Belanda pada tahun 1778 ya. Nah, perkumpulan dimana berbagai koleksi buku dan benda-benda hasil kebudayaan masa lampau dengan tujuan untuk mencapai kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, disinilah asal pendirian Museum Nasional Indonesia. 4. Museum Taman Prasasti. Nah, tempat bersejarah di Jakarta selanjutnya adalah Museum Taman Prasasti. Nah, museum ini sebenarnya kan adalah sebuah pemakaman kelas sosial atas yang dibangun oleh kolonial Belanda. Nah, pada tahun 1795, salah satu tokoh penting dimakamkan adalah Olivia Marimane Raffles, istri pertama Gubernur Jenderal Inggris yaitu Thomas Stafford Raffles ya. Pada tahun 1177, Gubernur DKI Jakarta saat itu Ali Sadikin meresmikan tempat ini menjadi museum Taman Prasasti seperti kita kenal hingga saat ini ya. Nah, kemudian kejadian merupakan awal ruas tuh pertama menjadi
5,9 hektar, kemudian dikurangi 1,3 hektar saja. Sementara indesan yang dipetakan hanya sekitar 1.372 dari 4.200. Nah, kelima, Museum Sejarah Jakarta. Nah, Museum Sejarah Jakarta adalah museum terletak di kawasan tua. Nah, museum ini juga terkenal sebagai Museum Vatalia karena letaknya di Jalan Utama Vatalia. Tentunya tempat ini sangat cocok untuk kalian ingin belajar tentang sejarah kota Jakarta. Nah, bangunan Museum Sejarah Jakarta dahulu merupakan balai kota Batavia atau bahasa Belanda itu disebut Stadhuis van Batavia. Nah, bangunan ini didirikan pada tahun 1707 sampai 1710 oleh Gubernur Jenderal Johan van Horn dengan kaya itu merupai Istana Dam di Amsterdam. Nah, dari museum ini kalian bisa melihat berbagai kreasi seperti peninggalan masa Pramuka, Pajajaran, member antik dari Eropa dan Tiongkok, gerabah, keramik, dan lain-lain. 6. Gedung Kesenian Jakarta. Nah, Gedung Kesenian Jakarta tempat bersejarah di Jakarta yang berasal dari masa kolonial Belanda. Nah, bangunan tua ini memiliki gaya neo-Renaissance ya, yang didirikan pada tahun 1821 sebagai gedung pertunjukan. Nah, saat masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Gedung Kesenian Jakarta juga memiliki peran yang cukup krusial. Nah, tepatnya itu kan gedung ini menjadi tempat Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Nah, kemudian, 29 Agustus 1945 di gedung ini Presiden Soekarno meresmikan Komite Nasional Indonesia Bersatu atau jika kita kenal KNIP. Nah, 7. Museum Bank Indonesia. Nah, Museum Bank Indonesia adalah salah satu museum yang wajib kalian kunjungi saat melancong ke kawasan Kota Tua Jakarta. Nah, memiliki bangunan yang berasal dari masa kolonial Belanda. Nah, museum ini juga sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah, gedung Museum Bank Indonesia dulunya merupakan gedung The Javas Bank. Nah, yang didirikan pada tahun 1828. Nah, bangunan ini kan kayak stadion klasik yang dibentukkan dengan pengaruh lokal kayak Enjopers ya. Nah, di Museum Bank Indonesia kalian bisa melihat aneka kreasi mata uang di Nusantara dari masa ke masa. Mulai dari uang kerajaan Hindu Buddha, uang dari masa kerajaan Islam, uang dari masa kolonial hingga masa kemerdekaan Indonesia. 8. Museum Seni Rupa dan Keramik. Nah, Museum Rupa Keramik adalah salah satu museum yang berada di kawasan Kota Tua, Jakarta. Nah, bangunan museum ini pertama kali didirikan pada tahun 1810 oleh arsitek JWHF Chandrandes pada tahun masa pemerintahan Gubernur Jenderal Peter Mayer. Nah, awal pembangunan ini merupakan kata pengadilan atau pada bahasa Belanda itu Land van Juster ya. Nah, di dalam museum ini seni rupa keramik ini kalian bisa melihat berbagai pameran seni rupa tradisional atau keramik dari seluruh Indonesia ya. Kesembilan, Museum Wayang. Nah, pasti kalian udah tahu ya. Nah, Museum Wayang merupakan museum yang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta. Nah, awalnya kan museum ini merupakan bangunan gereja bernama The Oude Hollandsche Kerk atau gereja lama Belanda yang dibangun pada tahun 1640. Nah, kemudian pada tahun 1732 bangunan ini direnovasi dan nama berubah The New Hollandsche Kerk. Nah, seperti namanya di Museum Wayang kalian bisa melihat kreasi wayang ya, wayang kulit ada, wayang golek ada. Tak hanya itu, di sini juga pamerkan beberapa boneka negara-negara Malaysia dari Malaysia, Thailand, Suriname, Cina,
Vietnam, Prancis, sampai Kamboja. Nah, ke-10 Misiu Sumpah Pemuda. Nah, pasti kalian tahu ya. Nah, misiu pemuda berupa misiu yang digagas oleh para pelaku Kongres Pemuda kedua ya, yang nilainya itu bersatu kritis generasi 28 dapat direalisasikan oleh generasi sekarang. Nah, oleh karena itu, misiu ini menjadi salah satu tempat bersejarah di Jakarta wajib kalian kunjungi. 11. Misiu Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, apakah kalian masih ingat peristiwa perumusan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Medan? Nah, di rumah tersebut saat ini menjadi museum dan menjadi tempat bersejarah di Jakarta yang wajib kalian kunjungi. Nah, bangunan museum perumusan naskah proklamasi awalnya dirancang sebagai bangunan kota taman. Nah, pertama kali di Indonesia pada tahun 1910. Nah, kemudian ketika Jepang masuk ke Indonesia, gedung ini dijadikan sebagai tinggal Laksamana Maura Tradisi Medan. Nah, 12 Museum Mandiri. Nah, Museum Mandiri ini merupakan tempat bersejarah di Jakarta memiliki rekam jejak perbankan nasional Indonesia. Nah, awalnya bangunan ini merupakan tadi di kaca ya. Nah, NHM. Nah, didirikan pada tahun 1929 sebagai gedung memiliki perusahaan dagang Belanda, kemudian berkembang menjadi perusahaan di bidang perpakan ya. Nah, Museum Mandiri ini kalian bisa mengenal sejarah dunia perpakan, melihat berbagai alat percetakan uang hingga bagaimana praktek perpakan dilakukan dari masa sebelum kemerdekaan saat ini ya. 13. Museum Bahari. Nah, tempat bersejarah di Jakarta yang terakhir itu Museum Bahari Jakarta. Nah, bangunan ini pertama kali ya pada 1718 sebagai gudang penyimpanan rempah-rempah seperti kopi dan teh oleh pemerintah kolonial Belanda untuk dipasarkan ke luar negeri. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, bangunan ini ya kemudian dirubah fungsi untuk menyimpan koleksi benda-benda meninggal era kolonial dan diberi nama Museum Bahari Jakarta. Nah, di museum ini kalian bisa melihat alat-alat identifikasi dari berbagai zaman hingga replika perahu dan kapal tradisional dari berbagai suku Indonesia. Nah, 14 Lapang Panteng. Nah, Lapang Panteng ini selalu dibatasi masyarakat sekitar Jakarta Pusat. Nah, juga termasuk tempat bersejarah di Jakarta. Nah, lapangan ini dulunya merupakan sebuah alun-alun ya. Digunakan oleh para elit pada villa untuk berkumpul ya, dengan musik atau sekitar bersantai saja. Nah, 15. Tak kalian tahu ini, stasiun Jakarta Tua. Nah, saat berjalan di kawasan Kereta Tua, kalian wajib banget ya untuk mampir stasiun Jakarta Tua. Nah, stasiun ini menjadi salah satu stasiun tertua di Jakarta. Masih aktif beroperasi sampai sekarang ya. Nah, selain itu, stasiun Jakarta Tua juga menjadi cagar budaya berdasarkan surat keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 475 tahun 1993. Nah, itu dia review tentang tempat bersejarah di Jakarta yang harus dijelajahi. Sekian dari